Baik, kawan-kawan semuanya, di pembahasan kali ini kita akan membahas seputar bagaimana cara membuat pertanyaan untuk masing-masing tenses ya. Kita mulai dari yang pertama, kita ambil dari yang simple present tense, kemudian nanti simple past tense, simple future, present continuous, dan present perfect. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan bahas bagaimana cara membuat pertanyaan untuk simple present tense. Contohnya masih sama dengan yang sebelumnya. Kita asal ambil ya di sini ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang pertama, he cleans the room today. Jadi ketika kita membuat pertanyaan, pertanyaannya adalah pertanyaan subjek, maka dia masuk ke rumus yang pertama. Kemudian untuk yang kedua nanti, pertanyaan untuk predikat, objek, dan keterangan, itu dia nanti akan menggunakan pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan subjek, saya kira semuanya mudah. Yang pertama adalah dengan cara menghilangkan subjeknya, kemudian langsung ke kata kerjanya. Subjeknya diganti dengan who. Karena yang ditanya adalah orang, maka di sini menggunakan who. Contohnya, he cleans the room today. Saya tanyakan he-nya, ya maka pertanyaannya adalah who cleans the room today? Who cleans the room today? Siapa yang membersihkan kamar hari ini? Nah, teman-teman juga harus paham di sini tidak boleh menggunakan do atau does, tidak boleh menggunakan bahkan auxiliary yang lain, misalkan who is clean, itu salah. Yang betul adalah who cleans the room today. Ini untuk pertanyaan subjeknya. Jadi jawabannya nanti he cleans the room today. Jadi untuk pertanyaan subjeknya adalah who cleans the room today. Kemudian yang untuk pertanyaan predikat, objek, dan keterangan ini sudah dikasih tanda ya, dimana untuk question word-nya, kata tanyanya itu boleh nanti diganti-ganti, tapi yang terpenting adalah bagaimana menggunakan auxiliary sebelum subjeknya. Untuk predikat di sini, what does he do? Apa yang dia kerjakan? Jawabannya adalah clean. What does he do? Kemudian apabila yang ditanyakan adalah objeknya, berarti what does he clean? What does he clean? Kemudian untuk keterangan, when does he clean the room? When does he clean the room? Jadi di sini menggunakan does he untuk predikat, objek, keterangan, dan sebagainya. Kita bisa bedakan yang subjek dengan yang non-subjek. Ya, kita bisa bedakan mana yang pertanyaan untuk subjek dan pertanyaan selain dari subjek. Ya, misalkan dari predikat, objek, ataupun keterangan. Jadi, kalau yang pertama itu who cleans the room today, maka untuk predikatnya dia tambah does he. Kenapa? Karena yang ditanyakan bukan subjek, maka subjek juga harus ditulis di sini. Predikatnya what does he do? Kemudian yang ditanyakan objek what does he clean? Kemudian interrogatif untuk pertanyaan. Kemudian untuk pertanyaan keterangan when does he clean the room? Kapan dia membersihkan kamar? Jawabannya adalah today. Dan ini mirip-mirip semuanya, ya, baik itu simple past tense, simple future, present continuous, ataupun present perfect. Bahkan yang lainnya juga sama seperti ini. Artinya pertanyaan untuk subjek itu berbeda dengan pertanyaan predikat, objek, dan keterangan. Makanya di sini saya tandain untuk yang pertama khusus untuk subjek, kemudian untuk yang kedua untuk selain dari subjek. Kemudian kita masuk ke pertanyaan simple past tense. He cleaned the room yesterday. Jadi ada subjek, predikat, objek, dan
keterangan. Kemudian sama seperti yang di atas juga, kalau yang di atas di simple present tense itu menggunakan who cleans pakai S, maka untuk subjeknya di sini yang menandakan simple past tense-nya atau lampaunya, maka di sini menggunakan verb 2. Contohnya, who cleaned the room yesterday? Who cleaned the room yesterday? Jadi menggunakan verb 2. Kemudian jawabannya he di sini. Nah, untuk yang pertanyaan predikat, objek, dan keterangan sama juga seperti yang di simple present tense. Jadi kalau di simple present tense itu menggunakan does he, maka di sini untuk simple past tense menggunakan did he. Jadi untuk yang ditanyakan predikat, what did he do? Untuk yang pertanyaan objek, what did he clean? Kemudian untuk pertanyaan keterangan, when did he clean the room? Kapan dia membersihkan kamar? Jawabannya yes, today. Ya, untuk yang predikatnya, jawabannya cleaned. Kemudian untuk pertanyaan objeknya, jawabannya adalah the room. Jadi rumusnya mirip-mirip semuanya, ya. Paling nanti perubahannya di auxiliary verb untuk masing-masing tensesnya. Kalau do, does untuk simple present tense, kemudian untuk yang did itu untuk yang simple past tense. Berikutnya untuk pertanyaan simple future, maka di sini menggunakan sama juga dengan yang di atas, mirip-mirip ya. He will clean the room tomorrow. Nah, untuk pertanyaan subjeknya, ya yang jawabannya he nanti, who will clean the room tomorrow? Siapa yang akan membersihkan kamar besok? Jawabannya dia. Kemudian untuk yang pertanyaan predikat, objek, keterangan, ya model pertanyaannya sama. Ya, what will he do? Apa yang akan dia kerjakan? Untuk pertanyaan objeknya, what will he clean? Apa yang akan dia bersihkan? Jawabannya the room. Yang terakhir, untuk ke pertanyaan keterangan, when will he clean the room? Kapan kita akan membersihkan kamar? Jawabannya besok. Nah, yang perlu dipahami di sini, pertanyaan subjek juga sama dengan yang di atas. Subjeknya dibuang, kemudian ganti who. Who will clean the room tomorrow? Nah, untuk yang pertanyaan predikat, objek dan keterangan, semuanya menggunakan will he. Ya, biar tidak susah, seolah-olah diinterogatifkan dulu, baru setelah itu ditambah question word, kata tanya. Misalkan di sini, he will clean the room. Negatifnya, he will not clean the room. Kemudian interrogatifnya, will he clean the room? Apakah dia akan membersihkan kamar? Jadi, will he cleanse? Will he do? Will he cleanse the room? Dan seterusnya. Nah, untuk pertanyaan predikat, objek, dan keterangan ini menggunakan kata tanya, tinggal meletakkan what, who, whom, misalkan, kemudian when, dan seterusnya. Selain dari subjek. Ya, di sini, what will he do? What will he cleanse? What will he? When will he cleanse the room? Itu ya teman-teman untuk pertanyaan simple future-nya. Kemudian untuk pertanyaan present continuous, ya modelnya ya sama juga dengan yang di atas. Tinggal nanti perubahan kata kerja, termasuk juga auxiliary verb yang dipakai. Untuk yang present continuous di sini, he is cleaning the room now. Dia sedang membersihkan kamar sekarang. Pertanyaannya untuk subjek, ya mirip dengan yang di atas. Kalau yang ditanyakan subjek, maka subjeknya dibuang, kemudian ditambah dengan who. Ya, untuk pertanyaannya, who is cleaning the room now? Siapa yang sedang membersihkan kamar sekarang? Jawabannya he.
Jadi sekali lagi, who is cleaning the room now? Siapa yang sedang membersihkan kamar sekarang? Jawabannya adalah he. Kemudian untuk pertanyaan predikat, objek, dan keterangan, jadikan kalimat yang di atas menjadi interrogatif dulu biar tidak terlalu susah. He is cleaning the room now. He is not cleaning the room now. Interrogatifnya, is he cleaning the room now? Jadi, is he cleaning the room now? Maka ketika dijadikan atau ditambah question word, maka nanti akan menjadi is he juga semuanya. Contoh di sini yang ditanyakan predikat berarti menanyakan kata kerjanya. What is he doing now? What is he doing now? Jawabannya cleaning. Ya. Kemudian untuk pertanyaan objek menjadi what is he cleaning? Apa yang sedang dia bersihkan? Jawabannya the room. What is he cleaning? Apa yang sedang dia bersihkan? Apa yang sedang dia bersihkan? Jawabannya adalah the room. Kemudian yang terakhir untuk present continuous yang ditanyakan di sini contohnya keterangan. When is he cleaning the room? When is he cleaning the room? Jawabannya adalah now. Yang perlu diperhatikan seperti di awal sebelumnya. Jadi kalau yang ditanyakan subjek langsung saja ke auxiliary plus verb ing. Jadi subjeknya dibuang, diganti dengan who. Who is cleaning the room now? Tapi kalau yang ditanyakan predikat objek keterangan, maka dia dibalik dulu auxiliary-nya. What is he doing? What is he cleaning? What is he when is he cleaning the room? Nah, ini untuk pertanyaan present continuous. Kemudian yang terakhir dari contoh kita adalah present perfect continuous. Di sini adalah pertanyaannya present perfect. Untuk present perfect di sini contohnya seperti yang di awal, he has cleaned the room for an hour. Dia sudah membersihkan kamar selama 1 jam. Nah, untuk pertanyaan subjek sendiri dia, kemudian untuk pertanyaan predikat objek keterangan adalah masuk ke tipe yang kedua atau rumus yang kedua. Ya, rumus yang pertama adalah khusus untuk subjek maksudnya. Contohnya di sini, who has cleaned the room for an hour? Jawabannya he. Who has cleaned the room for an hour? Jadi subjeknya dibuang diganti who, selesai. Jawabannya he. Nah, untuk pertanyaan predikat, objek, dan keterangan dibalik lagi. Yang tadinya he has jadi has he. Contoh pertanyaan predikat, ya, what has he done? Apa yang sudah dia kerjakan? Karena yang ditanyakan adalah predikat, yang ditanyakan adalah kata kerja, maka harus menggunakan done sebagai ganti dari verb 3 tadi. Ya, tadi menggunakan cleaned. Jadi di sini diganti dengan done. What has he done? Jawabannya has cleaned. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah objeknya, maka pertanyaannya, what has he cleaned? Apa yang sudah dia bersihkan? Jawabannya, the room. Kemudian yang terakhir, untuk pertanyaan keterangan, how long has he cleaned the room? Berapa lama dia sudah membersihkan kamar? Jawabannya, for an hour. Sekitar ataupun selama 1 jam. Ya. Jawabannya adalah selama 1 jam. Ini untuk pertanyaan present perfect. Itu saya kira teman-teman. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.